Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 6A, 6B, 6C, dan juga 6D. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini, mari kita hening sejenak, berdoa, dan merenungkan sabda Tuhan yang akan kita gunakan sebagai pegangan dalam hidup kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Bagus hantarkan. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas pemeliharaan yang telah kami alami di hari yang lalu. Dan terima kasih atas segala yang telah kami terima di hari yang lalu. Bapa dalam surga, terima kasih juga karena hari ini Engkau bisa memberikan kami kesempatan untuk melanjutkan hidup dan karya kami. Terima kasih juga ya Bapa, karena hari ini Engkau memberikan tubuh yang sehat dan waktu untuk kami bisa belajar bersama dengan guru dan teman-teman. Terima kasih ya Bapa, atas semua yang telah kami terima dan yang akan kami terima. Ya Bapa, pagi ini kami akan mendengarkan sabda-Mu yang kami gunakan sebagai pedoman dalam hidup kami. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Bukalah mata hati dan pikiran kami, agar firman yang kami dengarkan dapat kami hayati dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini, anak-anakku yang terkasih. Firman ini sering sekali kita dengar hampir di setiap kali renungan maupun setiap kali kita mengikuti ibadah di gereja. Firman ini mengatakan supaya kita untuk bersiap dan berjaga-jaga bila mana waktunya tiba. Bila mana waktunya tiba yang dimaksud adalah bila mana Yesus hadir kembali ke bumi dan menjadi juru selamat kita. Harapannya adalah kita selalu siap untuk menyambut kedatangannya. Renungan pagi ini
kita beri judul Berjaga-jagalah. Ada sebuah kisah, seorang anak, kita sebut saja namanya Tanesya. Ketika musim hujan telah tiba, Ibu Tanesya selalu mengingatkan Tanesya agar tidak lupa membawa payung. Seperti kata ungkapan, sedia payung sebelum hujan. Sehingga bila hujan tiba, Tanesya tidak kehujanan. Tetapi Tanesya seringkali tak mempedulikan nasihat ibunya. Tanesya suka tidak membawa payung. Kata Tanesya dalam hati, untuk apa membawa payung? Memangnya aku orang sakit-sakitan? Paling-paling juga tidak turun hujan. Biasanya hujan turun sore atau malam hari. Itu yang dikatakan Tanesya di dalam hati anak-anak. Tetapi suatu ketika Tanesya pulang sekolah, hujan turun amat deras. Tentu saja Tanesya bingung, sebab ia tidak membawa payung. Tanesya keluar dari kelas, tiba-tiba ia melihat ada payung diletakkan di beranda kelas. Dengan cepat ia mengambil payung itu. Tanesya segera pergi. Ia melangkah pulang, menembus derasnya hujan dengan membawa payung itu. Tapi begitu ia melangkahkan kaki ke halaman sekolah, segera terdengar teriakan. "Hai, kembalikan payungku itu." Apa yang terjadi anak-anak? Tanesya menoleh ke belakang, ternyata yang berteriak adalah ibu karyawan di sekolah itu. Kita sebut saja Ibu Febiola, tata usaha di sekolah. Tentu saja Tanesya merasa sangat malu. Ia segera menyerahkan payung itu kepada Ibu Febiola. Anak-anakku yang terkasih, pengalaman itu tak akan pernah dilupakan oleh Tanesya. Pengalaman itu mengajarkan kepadanya tentang pentingnya berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Bila musim hujan tiba, sangat mungkin hujan turun, entah itu di pagi, siang, ataupun sore serta malam. Maka Tanesya seharusnya berjaga-jaga dengan bawa payung. Begitulah berjaga-jaga itu penting. Tidak hanya berjaga-jaga menghadapi musim hujan, tapi berjaga-jaga menghadapi segala kendala. Mari kita selalu berjaga-jaga. Kisah seperti ini anak-anak juga sering kita dengar ya. Sedia payung sebelum hujan. Semboyan itu digunakan tidak hanya ketika musim penghujan anak-anak. Namun ungkapan itu bisa digunakan di dalam kita menghadapi hal yang akan kita laksanakan setiap hari. Contohnya jika kita sedang bepergian menggunakan jalur jalan tol, kita harus berjaga-jaga. Setidak-tidaknya kita sudah mempersiapkan saldo e-tol. Akan menjadi tidak menyenangkan apabila saldo e-tol kita habis.
Atau ada cerita lain tentang bagaimana kita sebagai anak sekolah ketika kita akan menghadapi sebuah ulangan atau ujian atau sebentar lagi akan PTS. Jika kita tidak berjaga-jaga, akan sangat tidak menyenangkan jika tiba saatnya ketika kita mengerjakan soal dan kita tidak bisa menjawab dengan benar karena tidak berjaga-jaga dengan belajar terlebih dahulu. Dan ada banyak kisah yang lain. Maka ungkapan tentang sedia payung sebelum hujan itu sangat-sangat populer, anak-anak. Dalam hidup dan kehidupan kita, yang ingin dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri tentang berjaga-jaga adalah ketika Ia datang kembali. Maka kita harus bersiap diri dan berjaga-jaga. Apa yang harus kita lakukan, anak-anak? Yang harus kita lakukan adalah hidup seturut dengan kehendak-Nya. Lakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya, seturut dengan kehendak-Nya. Talenta yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, kita kembangkan untuk kemuliaan nama-Nya. Artinya anak-anak, ketika kita melaksanakan hidup kita, biarlah hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus sendiri. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita persiapkan, apapun yang kita selesaikan, biarlah itu untuk kemuliaan nama-Nya saja, untuk memperluas kerajaan-Nya, untuk menyenangkan hati-Nya. Dengan demikian, kita akan selalu siap ketika Ia datang di waktu yang kita tidak tahu. Dan tentu anak-anak, ketika kita melakukan hal itu, hal yang selalu berserah dan menyatu dengan keinginan Allah Bapa, Pak Agus yakin semuanya akan baik adanya. Maka anak-anak, berjaga-jagalah selalu dalam setiap saat. Berlatihlah terlebih dahulu dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawabmu, dan biarlah semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, jauhkan kami dari sikap ceroboh dan suka menggampangkan urusan. Mampukan kami membiasakan diri selalu berjaga-jaga sehingga kami siap menghadapi segala kemungkinan. Bapa dalam surga, berkatilah kami semua, guru dan karyawan SD Kristen Manahan serta anak-anak SD Kristen Manahan dari kelas 1 hingga kelas 6. Engkau berkati kami di masa pandemi ini di dalam belajar dan mengajar. Kau berikan kemampuan kepada guru-guru kami untuk bisa mengajar dengan sukacita dan kesabaran serta kebijaksanaan. Untuk bisa mengajarkan dengan penuh kasih sayang. Dan biarlah apa yang guru kami kerjakan itu menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan berkatilah murid-murid dari kelas 1 hingga kelas 6. Terkhusus kelas 6 ya Bapak. Berikanlah kemampuan di dalam mencerna ilmu dan misteri kehidupan. Mampukan kami untuk bisa memahami
tentang rencana-Mu kepada hidup kami. Kuatkan kami dalam melaksanakan tugas kami di pembelajaran maupun di tugas-tugas yang lain, agar kami bisa menyenangkan hati-Mu, dan biarlah apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa dalam surga, berkatilah orang tua kami yang sedang bekerja. Kau lancarkan segala urusannya, dan Engkau mampukan menyelesaikan setiap tugas yang mereka hadapi. Terima kasih ya Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Kita sudah selesai renungan. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.